Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, masih berbincang bersama Bapak Pananggian Simanungkalit, founder Pananggian School of Property. Pak Pananggian, sejauh mana sebetulnya apa yang terjadi di pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan perubahan yang sangat signifikan dari cara teman-teman di industri properti untuk memasarkan produknya. Yang terbaca oleh Anda seperti apa, Pak Pananggian? Ya, jadi sekarang dengan adanya physical distancing, jadi orang tidak bisa lagi berhubungan tanpa melalui daring, melalui virtual. Jadi pengembang dikondisikan untuk merubah cara lama ya, dari mengadakan pameran secara fisik, mengundang orang, nggak bisa lagi seperti itu sekarang. Nah, selama pandemi ini masih ada, sebelum vaksin ditemukan dan di-apply kepada masyarakat, maka kita harus menyesuaikan diri untuk mendekatkan konsumen kepada kita atau mendekatkan produk kita kepada konsumen. Satu-satunya cara ya teknologi udah ya. Jadi pemasaran dengan teknologi, jadi virtual marketing atau digital marketing, ya kan? Nah, sekarang ini semua pengembang berlomba-lomba untuk melakukan virtual itu sekarang, ya. Sekarang, tetapi apakah semua pengembang dapat menyesuaikan diri? Karena itu kan biaya tambahan bagi dia. Nah, kemudian promosi dalam virtual itu. Kemudian komunikasi dalam arti ya below the line, above the line ya, tapi tetap melalui virtual. Nah, itu yang harus dilakukan sekarang. Jangan sampai pengembang tidak hadir. Tiba-tiba misalnya 2019 dia eksis di pameran-pameran, tiba-tiba 2020 setelah pandemi atau ya, kuartal tidak 1, masuk radar konsumen tidak ya? masuk radar. Itu bisa hilang, Pak. Tapi juga ini memang memerlukan investasi tambahan ya, mau tidak mau ya Pak Pananggian ya? Ya, itu nggak mau. Tapi ingatlah, biaya pemasaran itu kan tidak lebih dari 5% dari penjualan. Apapun caranya itu selalu tidak lebih dari 5%. Jadi kalau penjualan 10 miliar, ya kan dia 500 juta. Jadi sebenarnya tidak signifikan. Cuman uangnya di depan, itu masalahnya. Baik. Jadi karena cash flow-nya sekarang sedang sulit, nah bagaimana mengatur? Jadi ini ujian bagi pengembang sebenarnya. Oke. Ya, Pak Pananggian, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa jika memang menyasar segmen milenial, biasa mereka secara karakteristik terkenal sebagai segmen yang memang tidak mau terlalu ribet gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan yang akhirnya dilonggarkan. Tapi di sisi lain bagaimana sebetulnya teman-teman dari sektor properti dan juga tentu saja perbankan tetap melakukan tahap-tahap debitor profile yang kemudian ini pada ujung-ujungnya tidak berpengaruh terhadap indeks non-performing loan di sektor properti. Ya. Nah, bagaimana kedua hal ini menjadi satu hal yang harus diakomodir lah ya oleh sektor properti dan juga perbankan? Baik. Nah, pengembang atau perbankan justru lebih senang dengan adanya signal BI yang menurun ini. Karena apa? Jumlah NPL di KPRI itu kan relatif lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lain. Itu menariknya properti itu. Yang penting bank akan lebih hati-hati untuk mengidentifikasi apakah seorang pekerja ini bekerja di sektor yang rentan terhadap pemulihan pandemi ini, akibat pandemi. Misalnya dia seorang penerbang misalnya, kapten. Nah, tentu kan di bank akan hati-hati, ini gimana, masih kerja apa enggak dia? Misalnya dia bekerja di perhotelan, di event organizer. Jadi sebenarnya bank sah-sah saja untuk lebih hati-hati memilih supaya jangan tambah ada NPL baru kan. Ya, jadi memang kuncinya di bank, tapi kesadaran itu sudah ada sekarang. Bahkan bank-bank sekarang ini sangat gencar mengeluarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan milenial target. Ya, apakah cara pembayaran, ada yang bayarnya suka-suka, cicilannya sesuka-suka, sebisa kamu. Jadi artinya semua kesadaran dari baik pengembang maupun perbankan sudah memang mengarah kepada milenial. Dan bisnis ini sangat menguntungkan baik bagi bank, terutama karena NPL-nya KPR itu relatif kecil dari sejarah NPL di Indonesia. Dan jumlah orang yang potensi untuk di KPR-kan itu di fasilitas itu masih besar sekali. Karena Indonesia kan demand-nya jauh melebihi supply. Nah, pengembang juga melihat ini solusi. Kalau dia tidak mendekatkan diri pada konsumen yang milenial, ya karena pembelinya 70% ada di sana. Jadi inline sebenarnya cara melihat pengembang, cara pengembang melihat persoalan dan bank. Baik.
Ya, Pak Panangian bicara mengenai bagaimana sebetulnya pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dan sebagaimana kita tahu keberadaan infrastruktur juga menjadi daya jual dalam tanda kutip ketika misalnya teman-teman marketing di sektor properti menyampaikan produknya kepada konsumen gitu ya, karena ada pembangunan tol dan lain sebagainya. Sejauh mana penundaan pembangunan infrastruktur pada saat pandemi COVID-19 ini juga memberikan pengaruh terhadap dinamika sektor properti juga, Pak Panangian? Ya, kalau saya lihat sebenarnya sih nggak terlalu pengaruh. Karena apa? Contoh ya, di Jabodetabek kan LRT kan jalan tanpa adanya suatu pengaruh pandemi yang signifikan. Tetap jalan, cuman mungkin lebih lambat, ya kan? Karena penyesuaian cash flow aja dari perusahaan itu. Ya, tapi kalau secara umum tidak ada suatu penundaan yang sangat signifikan ya diakibatkan pandemi, kecuali Kota Baru ya. Tapi kan itu kan proyek memang jangka panjang. Jadi sebenarnya realokasi anggaran dilakukan pemerintah so far tidak mengganggu memberi dampak negatif kepada pembangunan sektor properti atau pasar properti. Karena selama ini semua produk-produk infrastruktur itu sudah ongoing, sudah mau selesai, cuman lebih lambat sedikit gara-gara ada pandemi ini, ada penyesuaian aja. Baik, Pak Panangian, kita asumsikan developer ataupun mungkin semua pemain di sektor properti melakukan banyak strategi, salah satunya adalah ataupun memaksimalkan lah ya strategi bagaimana memasarkan produk propertinya secara virtual, kemudian juga secara agresif memasarkan produknya. Betul. Sejauh mana apa yang nanti akan terjadi di kuartal 3 dan juga kuartal 4 tahun 2020 ini dapat menjadi dua kuartal yang kurang lebih bisa mengejar lah ya ketertinggalan di dua kuartal sebelumnya? Ya, dengan adanya suatu optimisme akibat sinyal penurunan suku Bank Indonesia, maka ini kan soal bagaimana setiap pengembang secara mikro mengantisipasi cash flow-nya kan. Bagaimana bertahan dalam 3 bulan ke depan, ya. Jadi udah bertahan sampai Juni sudah bagus. Nah, sekarang dari Juli sampai Oktober, bagaimana ini? Nah, Juli sampai September. Nah, apabila pengembangnya bisa memfine tuning dia cash flow-nya dan kinerja perusahaannya dengan penghematan dan lain-lain, ya, saya kira ini udah selesai. Karena apa? Kita akan melihat pemulihan properti itu di kuartal 4. Dilihat dari segi demand ya. Jadi balik lagi ini soal supply aja. Supply itu ya si banknya dan pengembangnya. Baik. Banknya lebih mudah karena dia melihat NPL-nya juga rendah, ya kan, dan potensi pembelinya masih banyak sekali. Jadi sekarang pengembangnya yang menjadi kunci. Bagaimana dia menghadapi situasi ini gitu. Tapi saya nggak ada kekhawatiran di saya karena ini jauh lebih baik daripada ketika tahun 98 ya. Baik. 98 itu kan pertumbuhan ekonomi minus 13,7 kan. 50% bangkrut pengembang, bahkan 70%. Atau sekarang kan belum ada suatu deklarasi bangkrut dari pengembang-pengembang besar. Kesulitan cash flow cuma dia bilang kesulitan cash flow, tapi dia mensiasati dengan mengeluarkan bond misalnya, jadi ya pinjam bank gitu kan. Tapi secara proyeksi tentu saja ada target tahunan yang kemudian ini terdiskon ya ataupun terkoreksi ya Pak Panangian. Secara full year. Artinya gini, kalau secara full year dia nanti penjualan rumahnya itu jumlahnya itu 50%. Saya kira nggak ada masalah, karena kan signal untuk melakukan penghematan kan sudah mulai di bulan Maret, mulai April. Jadi dengan adanya penghematan, ada penjualan penurunan 50% kan nggak ada masalah. Karena yang menjadi isu dalam bisnis itu, kalau ada ketidakpastian berkepanjangan, tidak terprediksi gitu. Kalau ini kan terprediksi, artinya ekonomi Indonesia diyakini oleh semua orang bahwa kuartal 4 itu akan rebound, akan pulih gitu. Bukan seperti ekonomi seperti Singapura, Australia yang sangat mature gitu. Begitu masuk ke resesi biasanya susah untuk bangkit ya kan. Tapi kalau Indonesia kan memang sangat dinamik, resilient. Jadi artinya pengembang tidak perlu khawatir mengenai itu. Tidak ada lagi ada ketidakpastian ini sudah kita lihat. Artinya ada cahaya di ujung terowongan. Nah, terowongan itu katakanlah Januari tahun depan sudah mulai mulai bersinar gitu. Jadi bagaimana kita mensikapi 3 bulan pertama sampai September. Nah, kalau kita bisa menyikapi ini bertahan dengan baik, maka secara full year penurunan itu cuma 50%. Tapi kan bagus, karena bukan nol. Baik.
Sebaliknya, penghematan baik sudah gitu bisa ya. kita lakukan ya. Baik, Iya. yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya optimisme ini diimbangi dengan berbagai upaya yang dilakukan secara maksimal agar growth dari sektor properti secara general ini dapat terus tumbuh positif. Pak Panangian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Panangian. Terima kasih, Pak. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.